orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Damai sejahtera bagimu, damai di hati. Puji syukur, puji Tuhan, senang banget di hari yang baru ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hari Kamis, Pastor kembali menyapa semua yang terkasih. Dan wow, ramai sekali yang sudah bergabung bersama-sama. Siapa saja kan namanya, di kota mana, ibadah atau mulai di mana, silakan di kolom komentar. Puji Tuhan, terima kasih. Morning all, shalom semuanya. Yang terberkati silakan dibagikan, diposting ulang, di-share, di-subscribe, dan juga di TikTok jangan lupa di tap-tap layarnya. Kita semua ada, termasuk saya nih, saudara-saudara, ada sampai hari ini bernapas. Puji Tuhan dikasih sehat dan bisa melayani saudara-saudara sekalian yang sakit. Saya doakan semua sehat-sehat dan panjang umur. Semua terlaksana, semua terjadi, semua bisa, semua ada. Itu karena Tuhan Yesus baik banget buatku. Bahkan kalau saudara yang kemarin ikutin, ada pastor posting satu video di TikTok juga ada, di YouTube juga ada, di Facebook nggak tahu ada apa enggak. Sudah lihat aja. Bahkan waktu saya kebelet aja butuh air, tiba-tiba airnya mengalir. Dan kayaknya itu video saudara mesti nonton. Itu video paling gokil yang pastor posting. Kenapa? Karena posting video lagi Abis euforianya itu loh, on location mau cerita tentang kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan, kasih Tuhan. Kadang-kadang kita cerita kesaksian sampai tidak lihat sikonnya lagi di mana. Karena apa? On fire. Semua karena saya merasa banget Tuhan Yesus sayang saya. Saudara anak Tuhan Yesus, dengarkan pujian ini, saudara akan mengalami, merasakan hidup sebagai anak Tuhan yang disayang Tuhan Yesus. Silakan di tap-tap layar, di-share, dibagikan, ditolong subscribe ya di YouTube-nya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat sayang padaku. 4 orang semua ya, orang-orang Manado. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat sayang padaku. Panganlah juga semuanya. Semua yang kau alami bersamanya kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Puji Tuhan, indahnya kasih Tuhan Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Bersinar, bercahaya, dan memulihkan setiap hati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat hati sedang dalam kondisi beban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berikan kelegaan, pengampunan, kedamaian, serta kesembuhan bagi orang-orang sakit. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
mengerti bebanmu, datang pada Yesus. Dia akan tuntun kita, yes, apa yang harus engkau buat. Bila engkau sedang dalam kondisi sakit, datang pada Yesus. Yesus berfirman, mari Jo, mari ngana datang semua. Yesus selalu pedulikan kita. Kami datang, Yesus. Yesus pikul segala beban kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan sembuhkanku. Yang sakit-sakit angkat tanganmu. Yesus ubah hidupku, baharui hatiku. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Dengarkan pujian. Bila hatimu terasa berat kodong kasihan, tak seorang pun mengerti bebanmu. Mari datang pada Yesus. Yesus akan ajar tuntun kita apa yang harus kau buat. Dengarkan ini yang terkasih Bapak Ibu Saudara. Yesus berfirman, mari datanglah. Yesus selalu pedulikan kita. Kami datang Tuhan Yesus. Engkau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan. Pujian ini sangat menguatkan setiap kita. Saudara, waktu engkau mengalami kesesakan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah undangannya, maka saudara-saudara akan mendapat kelegaan. Dan beban yang engkau lewati hari ini,
engkau akan mendapatkan ringan, lega, dan jalan keluar. Sujud di altarnya, bawa hidupmu, terima anugerahnya, Dia ampunimu, Dia sembuhkanmu, Dia ubah hidupmu, baharui hatimu, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Amin. Saya dipulihkan, saya menerima pengampunan Tuhan, saya disembuhkan, saya mengalami ketenangan, saya merasakan kelegaan saat datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan, banyak yang dipulihkan. Senang banget saudara bisa bantu tap layar di TikTok, di share di Facebook, YouTube, dan di subscribe di channelnya Pastor Roni Simon TV di YouTube. Puji Tuhan, saat ini Pastor akan membagikan renungan firman Tuhan Yesus. Saya akan membawakan kabar baik bagi saudara-saudara yang sedang sakit dan yang sedang dalam persoalan terjerat dengan hutang. Di Time for Bible. Sebelum saya bacakan firman Tuhan Yesus, saudara perlu tahu bahwa saya manusia biasa. Saya tidak bisa menyembuhkan satupun penyakit, bahkan dikatakan yang paling ringan pun tidak bisa. Bahkan gigitan nyamuk pun saya tidak bisa menyembuhkan sakit. Saya juga kalau membantu itu terbatas jumlahnya. Bantuan saya terbatas. Tetapi saya kenal pribadi yang bisa menyembuhkan. Saya kenal pribadi yang rela jadi miskin supaya kita diberkatinya. Namanya adalah Yesus. Dan saat ini saya akan bagikan firman Yesus. Saudara-saudara mau ambil bagian, silakan saudara share, bagikan, tap layar, posting ulang, dan biarkan lebih banyak orang tahu, kenal siapa itu Yesus. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saya akan bacakan beberapa bagian firman Tuhan sebagai penguat sekaligus menjadi makanan rohani buat Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama saya akan membacakan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10. Ya, ini adalah ayat-ayat emas populer di kalangan anak-anak Tuhan, orang Kristen maupun khotbah-khotbah di gereja. Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Thank you so much ya. Banyak banget yang share, komen, tap layar serta memberi gift. Thank you. Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa yang pencuri? Setan, pekerjaannya, roh-roh jahat. Dia tidak pernah mau membawa yang baik. Kalaupun nampak baik, itu hanya screensaver, hanya wallpaper, hanya promosi. Ketahuilah Alkitab mentelanjangi pekerjaan setan, yaitu apa? Dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi tidak ada baik-baiknya bergaul sama hantu setan pencuri. Karena dia hanya mau mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau saudara hari ini mungkin dalam kondisi sakit, pencuri sedang mencuri kesehatan. Kalau saudara hari ini dengar ini, saudara terjerat hutang. Pencuri datang untuk membuat engkau dicuri berkat-berkatmu. Atau apa situasi buruk saudara-saudara sekalian, pencuri mau menghancurkanmu, mau membinasakanmu, mau membunuhmu. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya saudara-saudara mendapat kesembuhan, supaya saudara-saudara hidup diberkati. Dari mana saya baca ayat ini? Bagian B dari Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan firman Tuhan, setelah tadi pencuri dengan segala pekerjaannya, di sini kita membaca berikutnya, tetapi Yesus datang. Aku itu Yesus yang berbicara. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup ini ada dua, ada bios dan ada zoe. Bios itu adalah hidup yang fana, hidup sementara, hidup di dalam dunia. Zoe itu hidup di sorga, hidup kekal, hidup bahagia bersama Bapa. Yesus datang memberikan hidup. Artinya kalau saudara hidup biosmu hari ini tidak baik, sakit atau terjerat hutang, Yesus datang untuk memberi engkau hidup yang baru. Bahkan Tuhan berkata apa? Memberikan engkau di dalam apa? Segala kelimpahan. Saya percaya dengan sesuai apa yang saya sampaikan hari ini, rema firman Tuhan, bukan hanya kelimpahan syukur, bukan hanya kelimpahan damai, bukan hanya kelimpahan kita sehat-sehat, tapi juga kelimpahan artinya penyediaan Tuhan itu cukup dalam hidupmu di dunia ini. Pasti ada jalan, selalu ada jalan. Waktu engkau sakit, ada jalan kesembuhan. Waktu engkau dalam kondisi sukar ekonomi, pasti ada namanya jalan berkat. Dua hal ini
sudah saya temukan jalannya karena Tuhan memberkati dan Tuhan membukakan jalan. Saya mau rindu bawakan pujian sebelum saya lanjutkan. Pujian ini akan menguatkan saudara-saudara, khususnya yang dengar ini, yang sedang sakit atau yang sedang terjerat hutang. Saya beritahu, selalu ada jalan. Yesus datang memberi kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Bukan hanya kehidupan nanti, hidup kekal, tetapi hidup bios yang sementara yang fana ini. Tuhan pelihara saya, Dia Bapa yang baik, Dia juga pelihara hidupmu. Ketika kau temukan jalan buntu, pujian ini dengarkan, silakan dibagikan bagi banyak orang, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Selalu ada jalan. Pujian ini mewakili renungan, akan saya lanjutkan setelah ini. Ketika jalan kau lalui berputar di padang gurun, Yesuslah yang memelihara hidupmu sempurna. Ketika jalan yang kau tempuh, thank you, berujung di sungai dalam, Yesuslah akan mengeringkannya untuk kau seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Yesus ada di depan kita, membuka jalan bagi kita. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah kita hidup selalu di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Thank you so much. Bless you all. Puji syukur, puji Tuhan. Selalu ada jalan. Janganlah putus asa, Bapak Ibu terkasih. Datang pada Yesus. Dia bukakan jalan. Bahkan Dia bisa buat jalan yang baru bagi hidupmu dan bagi setiap orang. Ketika berkati saya terberkati banget. Ayo di tap-tap layarnya ya, di share terus biar yang nonton, yang dengar, yang dipulihkan semakin banyak lewat kita yang mengundang orang-orang untuk menerima firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya lanjutkan Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ada tertulis, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketahuilah hai semua Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan video live streaming doa pelayanan ini. Tuhan Yesus itu gembala yang baik loh. Gembala yang baik itu menyediakan ya makanan rumput bagi domba-dombanya. Kesaksian saya kemarin itu lucu ya, dari banyak kesaksian-kesaksian yang spektakuler, penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan, dan hal-hal yang saudara sering dengar dari pengalamanku bersama Tuhan Yesus. Kemarin kan saya setelah sarapan itu di kompleks BB, lalu sakit perutku kebelet ya, lalu akhirnya mau numpang ke toilet di mall karena kemarin itu kan pilkada, jadi mallnya katanya bukanya siang, tidak seperti biasa jam 10. Akhirnya karena saya tanya toiletnya nggak bisa, belum buka juga, cepat-cepat saya pergi, dan di daerah sana ada satu tempat makan punya kenalan ya. Waktu masuk memang sih jujur saja di daerah sana menurut informasi dengar sering sekali airnya tidak ngalir gitu ya. Saya juga sampaikan pesan ini kepada wali kota terpilih yang kemarin pilkada hasil quick count ada kelihatan siapa yang bakal calon berikutnya 5 tahun ke depan. Saya pesan nih supaya air kodam di Balikpapan baru atau di Balikpapan di pelosok-pelosok atau di mana yang belum terjangkau supaya tolong diperhatikan ya. Nah, kemarin saya lanjutkan pas mau ke toilet gitu ternyata Pak Pastor izin airnya tidak ngalir gitu. Ya karena saya mah sudah rasanya ini nggak tahan mau ya udahlah, pikirku nanti yang penting saya kasih pertanyaan dulu nih. Kasih pertanyaan dulu nih sebelum saya lanjut deh. Ayo, ada yang tahu nggak apa perbedaannya ya toilet tempat kita Jambang dengan benteng pertahanan musuh? Iya. Ada yang tahu nggak apa perbedaannya benteng pertahanan musuh dengan toilet Jambang? Ayo, kloset. Ada yang tahu nggak? nyerah, nggak tahu kan? Nah, saya kasih tahu nih. Kalau benteng pertahanan musuh itu harus diserang dulu, baru didudukin. Oke ya. Kalau toilet, kloset tempat Jambang itu buang air besar, itu bedanya apa? Dudukin dulu baru diserang. Jadi karena kemarin itu saya sudah kebelet banget, akhirnya saya pikir udahlah duduk dulu baru serang lah sudah. Nanti saya beli minta tolong aqua atau air mineral yang 1 liter gitu ya, untuk apa gitu. Singkatnya puji Tuhan, ternyata pas mau siram airnya ngalir. Jadi hal-hal ini saya saksikan juga di TikTok ya, di YouTube. Hal-hal ini mungkin sepele, mungkin merasa nggak penting. Cuman saya ini loh yang selalu, bahkan setiap napasku saya merasakan Tuhan itu baik. Dia itu gembala yang baik,
dan Tuhan bilang hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik, bukan buat hidup Andi Simon saja, tapi buat hidupmu, domba-domba Kristus. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembala yang baik, yang bahkan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagi orang sakit, Yesus gembala yang baik, dia adalah penyembuh dari segala penyakit. Seperti tercatat di dalam Injil Matius pasal 11 ya. Kita maju sekarang, Matius pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan ya, Matius pasal 11 ayat 4 ya, puji Tuhan. Kita lihat sampai ayat 5 saja ya, 2 ayat saja. Matius 11 ayat 4 sampai ayat 5 saja saya bacakan. Ini Yesus gembala yang baik dan juga penyembuh bagi segala penyakit. Jadi saudara-saudara, ini adalah kabar baik bagi saudara yang sedang sakit. Dengarkan ini. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, ya, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat." Ayat 5, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, termasuk kepada orang-orang yang terjerat hutang. Kabar baik datang kepada engkau. Bukan hanya tentang Yesus sang penyembuh, Yesus adalah sang penolong yang ajaib. Amin, amin. Kabar baik kan bagi orang sakit, Yesus sanggup menyembuhkan. Melalui apa? Melalui iman kepadanya dan juga puji syukur kami melayani, membantu mendoakan. Dan sudah banyak kesaksian, dan sebentar pun juga saya sampaikan kesaksian, ada begitu banyak, dan saya akan sampaikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit lewat iman percaya kepadanya, dan kita hadir melayani, membantu, mendoakan. Saudara-saudara yang sedang dalam kondisi terjerat hutang, Yesus akan memberikan engkau kelegaan, karena kabar baik juga diberitakan kepada orang yang punya hutang, orang kekurangan, orang miskin. Bukan hanya kabar kesembuhan, tapi kabar juga tentang kelepasan dan pengampunan, dan juga pembebasan. Yesus pribadi yang sangat ajaib. Dia yang kaya, dia yang mulia, dia yang bertahta di surga, rela menjadi miskin supaya kita yang miskin, kita yang tadinya terkutuk, kita yang tadinya punya banyak hutang, kita yang tadinya hidup banyak masalah, itu diberkati dan menjadi kaya. Seperti tercatat di dalam 2 Korintus pasal 8, di ayat yang ke-9, saudara tolong dikasih tanda ayat ini supaya saudara ikut membaca dan saudara-saudara dilepaskan dari segala intimidasi, rasa gagal, ya, seolah-olah hidupmu hancur, tetapi jangan. Selalu ada harapan, bertobat, datang sama Yesus, Yesus menyediakan hidup yang baru. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, karena kamu. Siapa kamu? Ya kamu, Bapak Ibu terkasih yang sedang nonton ini, yang sedang lihat ini, yang sedang dengar ini. Ini rema, firman ini
ditulis bukan untuk orang mati. Firman bukan sejarah yang sudah usang. Firman ini remah bagi pembaca yang percaya Alkitab, firman Tuhan, Bible. Dan kepada kamu, karena kamu, siapa kamu? Ya kamu yang sedang saya sampaikan ini, yang sedang dengarkan ini, yang sedang butuh Tuhan menolongmu, ya kamu ini. Yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu, karena siapa? Karena aku, karena kamu, karena kita menjadi miskin, rela menjadi miskin, padahal Ia kaya, sekalipun Ia kaya. Terus apa? Supaya kamu, waduh, masih kurang yakin. Kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bisa bayangkan gak sih? Kalau saudara gak bisa bayangkan, lihat hidupku. Saya, Pastor Andi Simon, hamba Tuhan sepenuh waktu. Lihat hidupku. Bagaimana Tuhan memberkatiku luar biasa. Kalau saudara sulit membayangkannya, saya bersyukur Tuhan percayakan anugerah kepadaku supaya bisa jadi saksi kepada dunia bahwa ketika seorang sampah masyarakat, orang hina dina ini diberkati Tuhan, hidup ini bisa dipakai Tuhan jadi kesaksian. Jadi kalau saudara sukar membayangkan bagaimana yang hina, miskin menjadi kaya, diberkati sehat, saudara bisa lihat kesaksian hidup hamba Tuhan ini. Hari ini saya diberkati sehat. Saya dulu punya banyak hutang, termasuk waktu mau membangun Geraha YHS Balikpapan, saya punya hutang itu sampai miliaran. Firman Tuhan yang saya baca, saya aminkan dan saya sharingkan ini. Firman yang bukan yang mati, firman yang gagal bukan. Tapi firman yang hidup, firman yang sudah berhasil terjadi, tergenapi dalam hidup saya. Hari ini karena firman-Nya saya percaya, firman-Nya ya dan amin. Saya diberkati sehat, saya diberkati hamba Tuhan tidak punya hutang. Seingat saya kayaknya saya juga tidak punya angsuran. Saya juga tidak punya kreditan. Benar-benar, mungkin saudara kalau mau main logika, Mister Logika, susah memahami karena memang iman itu di luar nalar. Jadi kalau saudara suka membayangkan, lihatlah, dengarlah, saksikanlah bagaimana pelayanan ini bisa ada dari tidak ada menjadi ada karena iman, karena firman ini ya. Tuhan, pakailah hidupku, berkati umur yang panjang untuk menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan kepada seluruh orang yang Tuhan pertemukan saya. Supaya mereka percaya bahwa firman bukan hanya permainan kata-kata, bukan hanya motivasi, tapi ini adalah kisah nyata yang terjadi bagi orang yang percaya. Sebagian orang tahu bagaimana saya dulu punya hutang. Bahkan dikejar-kejar. Hutang sama teman ratusan juta. Hutang sama bank miliaran. Sampai-sampai urusan dengan pihak ketiga, Jesse. Tapi ketika berkat Tuhan datang, ketika firman Tuhan digenapi,
semuanya lunas. Dan ada berkatnya Pak, hubungan saya dengan teman itu jadi baik karena saya bisa memberkati hidupnya. Saya dengan pihak bank, bahkan dengan penagih pihak CESI baik. Bahkan kemarin, tahun-tahun kemarin dari pimpinannya sempat minta untuk pelayanan didoakan. Saya berkesempatan bukan hanya bangun hubungan baik, tapi juga melayani mereka. Mereka jadi saksi bagaimana ini pelayanan yang sudah di ujung tanduk bisa dipulihkan dan sekarang jadi berkat. Benar-benar ya, benar-benar firman ini nyata kalau saudara mempercayai dengan iman. Ya, satu ayat lagi. Di dalam Kolose pasal 2 ya, ayat 14 di bagian A saja ada satu rema firman Tuhan. Saudara yang hari ini terjerat hutang, surat hutang, dengar ayat ini. Kolose 2 ayat 14 bagian A saja. Ada tertulis dengan menghapuskan surat hutang. Dan selanjutnya saudara-saudara ya, di sana ada katakan ketentuan hukum yang mendakwa, yang mengancam, ya itu ditiadakannya. Remanya saya ambil adalah kuasa Tuhan sanggup memberkatimu dan lewat berkat itu hutangmu dihapuskan, termasuk surat-surat hutang. Bapak Ibu sekalian, beriman pada Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, selalu ada jalan. Dan saat ini saya mau tanya, adakah yang mau didoakan? Kalau ada, saya mau lihat tangan-tangan Bapak Ibu sekalian yang mau atau butuh atau rindu didoakan. Mana tangan-tangannya? Saya. Puji Tuhan. Wah, tidak banyak ya. Mana tangan-tangannya yang mau didoakan? Saya. Mana lope-lopenya? Mana tap-tap layarnya? Nah, saya tap-tap dulu ya. Puji Tuhan. Iya. Halo semuanya, terima kasih. Wah, banyak sekali minta doa ya. Baiklah kalau gitu, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengarkan ulang ini bahwa saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Saya hamba Tuhan pun kalau membantu itu terbatas, tetapi saya kenal pribadi yang bisa menyembuhkanmu, dan saya kenal dan saya sudah merasakan bagaimana pertolongannya ketika engkau dalam jerat hutang masalah. Dia sanggup memberkatiku, dia pun sanggup memberkatimu, karena itulah ajaran firman-Nya dan itu yang tertulis dalam Bible. Saya berdoa bagi saudara, angkat tanganmu saat ini. Baik saudara yang sedang sakit atau sedang dalam pergumulan sakit keuangan, terjerat hutang, angkat tanganmu. Sejak doa ini, orang sakit, aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu dan memberkati sehat. Amin. Dan lewat doa ini, saudara angkat tangan. Engkau, Bapak Ibu terkasih, jiwa yang berharga, yang sedang dalam pergumulan ekonomi, termasuk terjerat hutang piutang, termasuk pinjol dan sebagainya. Engkau terjerat rentenir, engkau jalan yang salah, keputusan yang salah, engkau ambil tergesa-gesa karena situasi sulit, angkat tanganmu. Lewat doa ini,
engkau dilepaskan dari situasi yang buruk. Kuasa Tuhan menolong engkau membukakan jalan pekerjaan, bisnis, jalan keluar buat engkau, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, engkau segera menghapus surat hutang, membayar hutang-hutangmu lewat berkat Tuhan yang dicurahkan dari Tuhan. Sorga terbuka. Seperti saya alami hal ini, saya bersaksi, dulu saya punya hutang banyak, sampai miliaran. Berkat Tuhan turun, semua sekarang lunas. Saya tidak berhutang. Saya beritahu kepada saudara, ketika engkau angkat tangan, bukan hanya sekedar untuk supaya saudara latah atau ikut-ikutan atau hanya sekedar motivasi, tidak. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan benar ada. Tuhan itu hidup dan Tuhan selalu sanggup. Dengan tangan yang terangkat, sambil saudara mohonkan, mungkin dengan air mata, mungkin dengan tangisan, serukan, berdoa. Ada saat kita berdoa, ada saat hamba Tuhan bantu doakan, ada saatnya Tuhan menjawab doa-doamu. Setiap jeruan doa mereka, Tuhan Bapakku, lawatan kasih-Mu jamah. Setiap air mata yang tertumpah di kirbat-Mu lewat doa-doa, tidak dibuang tapi dikumpulkannya menjadi jawaban doa bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus, diberkati saudara yang sedang terjerat hutang piutang. Hari ini berkat Tuhan terjadi, mengalir, turunlah atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap engkau dapat kesempatan hidup baru, hidup benar, hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan Yesus. Engkau tidak mati binasa oleh karena hutang piutang, engkau akan hidup dan memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur saat kami angkat tangan, saya ucapkan dalam nama Yesus. Ada urapan, saya rasa sampai tanganku dingin sekali. Ada urapan berkat, ada urapan kesembuhan mengalir. Bukan hanya saya, tapi saudara semuanya saya doakan juga merasakan. Karena Tuhan adalah Maha Hadir, mengalami kebaikan Tuhan saat ini juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saya bersyukur. Amin. Wah, luar biasa banget ya. Doa kepada Tuhan dalam nama Yesus sampai saya merasakan itu berkat itu nyata sekali. Habis ini saya akan dengar baik kesaksian-kesaksian. Ya, bagaimana pelayanan ini, saudara yang sakit disembuhkan, saudara yang terjerat hutang piutang mendapatkan jalan keluar lewat buka jalan, ada kerja, ada job, ya, dan saudara akhirnya keluar dari situasi jeratan hutang itu seperti saya dan banyak orang yang sudah kita layani. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Doa kepada Pastor Randy, terima kasih. Kalau sama Pastor Randy, saudara cukup posting ulang saya video ini, saudara cukup bagikan, saudara cukup tap layar gratis semuanya itu. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Ya, Dialah sumber, Dialah yang menyembuhkanmu, Dialah yang memberkatimu dan melepaskanmu dari jerat hutang. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang sebelum saya akan doa berkat, ya, memberkati air minum serta minyak. Saudara bisa pegang, ya. Kalau saudara-saudara misalnya tidak siapkan minyak, saudara bisa pegang
2 tangan dengan air, karena ada yang masukkan juga, Pastor, saya butuh air lebih karena rutin buat anak saya ada manfaatnya, dan juga saya bagi tetangga yang sakit karena banyak kesaksian. Silakan. Thank you Fatmawati, bless you. Angkatlah ini air minum dan minyak oles di tangan saudara, dan saya berdoa diberkati. Air minum diberkati jadi healing water, minyak oles diberkati jadi minyak urapan kesembuhan, dan air minum ini minumlah atau saudara kasih kepada orang lain gratis cuma-cuma, ya. Minyak ini oleskan kepada tubuh orang sakit dalam nama Yesus, dan rasakan manfaatnya. Kesembuhan kuasa Tuhan terjadi. Air dan minyak ini udah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan meminumnya. Bagi yang mau minum, yang mau kasih kepada yang terkasih, silahkan. Ingat ya, semua pelayanan adalah gratis dan cuma-cuma. Wah, yang tap-tap layarnya hampir 1 M. Terima kasih buat responnya, buat komentarnya, buat kehadirannya, buat sharingnya. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, saya mengundang Bapak Ibu sekalian angkat 2 tangan dan kita akan doa berkat. Thank you. Dengan tangan yang terangkat, kami mengucap syukur kepada Tuhan, seraya mohonkan berkat daripadamu ya Bapa untuk setiap kami. Dan mereka yang angkat tangan, saudara-saudara, masuklah engkau di hari baru ini, dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu, diberkati keturunanmu, diberkati studi, lumbung-lumbungmu, diproteksi engkau dengan sempurna dari mara bahaya, tipu muslihat, kecelakaan, dari orang-orang jahat, kerugian. Engkau diproteksi oleh Tuhan secara sempurna. Darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus menjagai, melindungi kita semua, tutup bungkus dengan sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita milik Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Hidup untuk Kristus dan memuliakan namanya, jadilah saksi untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kami terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Live streaming untuk hari ini, saudara, ya, doa berkat sudah selesai. Setelah ini, Pastor akan lanjutkan sedikit untuk menyatakan kesaksian. Jadi, bukan hanya kita live, bukan hanya kita mendoakan, tapi nyata kuasa Tuhan. Thank you KPK Tua, ya, karena saya katakan bahwa ini pelayanan sederhana. Makasih, tapi Tuhan memberkati, ya. Bagi saudara yang melayani Tuhan, dimanapun saudara melayani, besar kecil pelayanan, yang kecil jangan minder, yang besar jangan sombong, ya. Pergumulan kita hadapi lebih baik
kalau itu membuat kita rendah hati, daripada prestasi yang kita miliki membuat kita sombong. Ya, saudara, mulai dimanapun juga Tuhan memberkati. Seperti Tuhan memberkati saya dan para rasul dan nabi dan hamba-hamba Tuhan di Alkitab dan kesaksian bangsa-bangsa, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Thank you so much. Bless you. Live stream ini kita selesai untuk hari ini. Siapa yang terberkati? Siapa yang tersembuhkan? Saya. Jadi saksi ya. Tidak pandang gereja mana, tidak pandang saudara di kota mana, saya dorong saudara jadi saksi. Ya. Dan kalau orang itu disembuhkan, saudara doakan. Biarlah setiap orang disembuhkan menjadi milik Kristus. Saya Kasarandi Simon bersyukur banget hari ini berkesempatan Tuhan Yesus bisa menjadi berkat dan saluran dari Tuhan untuk menguatkan Bapak Ibu yang terkasih. Masuklah engkau di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Semua sehat-sehat ya, panjang umur. Kalau perjalanan jangan ngebut, jaga kesehatan, minum vitamin kalau ada, berkat vitamin dibeli untuk stamina kita. Karena hari-hari ini kita sangat perlu jaga kesehatan karena cuaca iklim yang ya tahu sendirilah. Ya, puji Tuhan. Namun saya selalu berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang ikut live ini, yang hadir, semua kita tubuh, jiwa roh kita milik Tuhan Yesus terpelihara, terjaga, terberkati sempurna. Ya, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all dan sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Satu pujian, oke. Pasti pujiannya minta surya pasti bersinar ya. Habis pujian ini, Pastor Kids by ya, biar semua terpuaskan. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi sedapatnya saya akan buat supaya saudara semua senang ya. Puji Tuhan. Masih bisa dibagikan. Pujian ini bisa dibagikan ya, supaya orang yang ikut juga dikuatkan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadat glory. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Halo Ciara, bless you. Okun Kardosihite, Ibu Maudi, Cece Cingsiu, Cece Inga, Ibu Sri Purmini, dan semua Pak Melki. Saat melintas Ibu Meti, langit
yang biru. Saat kau lewati keluarga Pak Hendra, lembah yang kelam, ingatlah tetap tersenyum englan, tetap berharap pasti. Yuli bless you. Yesus selalu hadir memberkatimu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Thank you Alan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sama-sama bless you. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah serta percaya padamu Tuhan. Yesus yang tidak pernah gagal, setia dan tidak pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Engkau abadi menemani kami Tuhan. In Jesus name, amen. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan kita. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia banget, tak tinggalkan kita. Yesus setia, thank you. Yesus email hadir. Yesus nyata, tak tinggalkan kita. KPK tua Coki dan Suko, thank you so much. Dan kita sekarang kiss bye. Dar. Dadah semuanya.